Wah, panas banget hari ini. Jadi di video ini saya bakal nunjukin perjalanan saya ke DPR RI. Komisi 3 itu ada Bapak Saroni, di 4 ada Bapak Deddy Mulyadi. Kita turun apa enggak sih? Sebenarnya suruh turun. Itu dia gedungnya. Mungkin di luar ada yang demo ya. Ada Noah nih. Polisi udah siap-siap. Halo teman jurnal. Balik lagi di kanal YouTube saya, Jurnal Catatan Kaki. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir saya bikin konten tentang perjalanan saya dari Lampung ke sini, ke Ciputat. Dan sekarang saya mau bikin konten juga, vlog ya. Vlog perjalanan saya ke DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi saya mau mau follow up surat yang udah saya masukin ke DPR RI di Komisi 3, 4 sama Komisi 10. Jadi di surat itu isinya permohonan pembicara sama permohonan bantuan dana, karena saya adalah humas untuk kegiatan konferensi mahasiswa nasional di kampus saya. Jadi saya bagian yang follow up ini ya, eksternal, kelembagaan eksternal ataupun ya humas tahu sendirilah gimana kerjanya, nganterin surat, follow up tentang pembicara, sponsor, media partner dan lain sebagainya. Ya cukup sibuk juga sih humas, karena pra kegiatan itu banyak yang harus mesti diurus. Jadi 3 hari yang lalu saya udah ke DPR RI nganterin surat, dan untuk follow upnya 3 hari ke depan, dan itu hari ini. Wah, panas banget hari ini, panas dan cerah. Jadi di video ini saya bakal nunjukin perjalanan saya ke DPR RI. Terus mungkin bagi yang kalian belum tahu DPR RI itu di mana lokasinya, saya bakal tunjukin. Kemudian apa aja sih yang ada di DPR RI dan bagaimana cara masuknya. Ya ikuti aja ya video berikut ini. Ditonton ya teman-teman. Bensin saya sudah klip dan saya harus isi bensin dulu nanti di pom bensin. Oh, macetnya. Ini kalau pagi-pagi menjelang atau di jam-jam kerja nih di jalan Ciputat tuh pasti macet. Jam-jam kerja, jam pulang kerja, parah banget macetnya. Dan itu rutin. Paling hari Minggu, hari Sabtu juga lah yang lumayan lengang. Wah, truknya kotor, truk tanah nih kayaknya. Iya bener. Ini macetnya itu salah satu penyebabnya itu karena ada U-turn di depan, tempat muter balik gitu. Jadi sepanjang jalan tuh beberapa U-turn ditutup dan yang dibuka hanya U-turn ini. Jadi ya macetnya di sini numpuk gitu. Yo. Jadi tujuan saya ke DPR RI itu untuk follow up surat, perkembangan terbaru terkait surat yang saya kirim 3 hari lalu. Di sana suratnya untuk meminta pembicara dari DPR RI. Komisi 3 itu ada Bapak Saroni. Kemudian Komisi 4 ada Bapak Deddy Mulyadi yang konsen terkait isu lingkungan ya. Karena kan tema dari konferensi mahasiswa nasional kali ini terkait lingkungan, termasuk SDGs juga gitu. Terus ada Bapak Deddy Yusuf Macan itu dari Komisi 10. Selain surat undangan pembicara juga kita ngirimin proposal terkait bantuan dana ya, karena ya kita juga butuh dukungan materi dan juga non materi gitu. Dan di atas itu adalah jalur MRT Lebak Bulus, ujungnya di sini. Jadi teman-teman yang belum tahu DPR RI itu di mana, DPR RI itu lokasinya ada di Senayan, Jakarta Pusat. Itu deket banget dengan GBK, Gelora Bung Karno. Nanti juga kita lewat sana kok. Ya mungkin dari sini sekitar 30 menit lah kalau lancar. Kalau rame mungkin sejam. Sengaja juga jalannya agak siang
jam 10 atau jam 11 ini. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 lebih. Supaya terhindar dari macet aja gitu. Ini udah masuk daerah Pondok Indah. Di depan itu ada Pondok Indah Mall. Nih biasanya kalau nyari buku ke Gramedia yang terdekat dari Ciputat ya di sini, di Pondok Indah Mall. Di sana banyak buku-buku yang menunjang apa ya, perkuliahan juga gitu. Tuh kenapa tuh rantainya putus? Sebelum masuk ke daerah Palmerah saya mau isi bensin dulu. Di depan tuh ada pom bensin. $50 mas. 50. Mau nanya mas, baiknya kalau ngisi bensin yang motornya tangkinya di depan tuh kita turun apa enggak sih? Kayak gini. Sebenarnya suruh turun. Dari SOP-nya turun ya. Cuman kan yang penting kalau bagi saya kalau turun kan kadang lama kayak motor apa itu. Iya benar. Ambil cepatnya aja. Iya sih. Supaya lebih aman. Mati, Mas. Yang penting mesin mati ya. Banyak tuh di apa ya, YouTube pada bahas itu turun apa enggak. Kan karena kalau ada apa-apa kan kita bisa langsung kabur gitu. Kan konsumen kadang suruh turun juga susah juga. Iya benar. Kasih mas. Ya tadi sempat nanya juga soal mungkin yang bisa dibilang itu kebingungan masyarakat kita ya terkait pengisian bensin, khususnya motor yang tangkinya ada di depan. Jadi kita itu turun apa enggak? Dan masnya bilang sebaiknya turun sih. Ya kalau menurut saya pribadi sih lebih baik turun, karena kan itu bentuk tindakan preventif kita kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Misalnya kita lagi ngisi bensin terus bensinnya keluar api atau kebakar gitu. Dengan kita turun, tidak ada di atas motor, jadi untuk tindakan preventifnya lebih efisien gitu. Coba kalau misalnya kita lagi di atas motor dan tiba-tiba tangki kita terbakar gitu, kita panik dan kita ingin melompat, justru itu lebih membahayakan kita kan. Motornya jatuh dan membuat percikan api yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya enaknya sih, dan saran dari masnya juga itu turun. Dan itu juga kalau tidak salah, bahkan di sel pun juga pengisian bensin yang tangki motornya ada di depan ya itu diwajibkan untuk turun gitu. Nah itu juga demi kebaikan bersama sih ya, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tadi ngisi 50.000 dapat 4 bar itu 5,5 liter Pertamax. Bentar lagi masuk Senayan. Cornering, yo. Belum berani banget. Apa nih? Macet. Oh, macet karena itu pengisian bensin. Sumpah ini panas banget. Hello Peace. Di depan itu ada tilang elektronik tuh. Jadi setiap motor yang lewat tuh dipoto. Bentar lagi sih, nggak lama. Dan itu adalah GBK. Wow, banyak polisi ya. Halo Pak. Kalau lewat sini tuh inget banget momen-momen pas demo 2019 lalu ya, yang waktu itu demo terkait KPK. Wah, kita belum sampai gerbang utama DPR udah disemprot gas air mata duluan. Jadi kan rame tuh hari kedua demo September, kalau nggak salah itu yang paling rame. Dari seluruh penjuru universitas di Indonesia itu pada hadir gitu. Waktu itu inget banget jam 3 sore gas air mata tuh udah berterbangan ke daerah sini nih. Dan mahasiswa itu pada tabur nyelamatin diri karena kan itu perih banget.
selain perih di mata, di tenggorokan, di hidung tuh sakit. Jadi nyelamatin diri, masuk gedung yang ada di sekitar sini, ada gedung TVRI, ada gedung Kemenpora. Jadi kita masuk aja gitu, nyelamatin diri. Kasihan banget, dan di situ momennya chaos banget. Mahasiswa juga ada yang pingsan, ada yang dilariin ke rumah sakit. Dan gerbang utamanya ada di sebelah kiri. Nanti kita masuk ke dalam. Ya, demonstrasi kan hal yang wajar lah di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Karena kan begitu ada demonstrasi berarti di situ ada hal yang salah yang harus diperbaiki. Dan yang nggak wajar itu ya mereka tidak memperbaiki masalah yang terjadi atau apatis terhadap persoalan. Itu yang hal yang tidak wajar sih. Nah, adem banget di sini. Jadi ini kita menuju pintu utama untuk motor ya. Sebelah kanan itu stasiun Palmerah. Dan ini dia pintu motor. Ada ini Pak. Oh iya. Jadi nggak sembarangan orang ya masuk ke gedung ini. Parkirnya saya di mana ya? Di sini aja deh. Soalnya saya mau ke masjid dulu, ganti pakaian. Ah, panas lagi di sini. Oh, itu yang banyak pohon. Tetap aja panas. Sini aja deh. Wah, ada R25 nih. Mari kita berkawan. Ini panas banget, gerah. Badan nggak tahu gimana, kayaknya basah kuyup nih, keringetan. Halo teman-teman, kita udah masuk DPR RI. Sekarang mau ganti baju dulu karena ini basah banget, gerah panas. Saya mau ke masjid dulu. Habis ke masjid terus ke Sekjen DPR RI, nanya surat. Ikutin terus ya. Sekarang udah jam 11.30 lebih dikit. Udah ganti baju dan kita langsung ke Sekjen DPR RI aja. Ya, tadi udah ke bagian sekretariat Jenderal DPR RI, dan di sana diarahin ke Nusantara 1, langsung ke komisinya. Dan ini gedungnya. Halo teman-teman, tadi udah ke gedung Nusantara 1 dan ternyata ketiga komisi itu kosong ruangannya. Disarankan untuk kembali lagi ke sini hari Senin. Jadi kita lanjut pulang aja, tapi sebelumnya saya mau keliling-keliling dulu ya. Kalau dipikir-pikir gedung DPR RI ini banyak hewan ya, peliharaan ayam gitu tuh. Itu 1, 2, 3. Dan di sepanjang jalan di pinggir trotoar tuh banyak banget. Kita mau keliling-keliling dulu sebelum pulang. Dan ini tepat ada di halaman utama gedung DPR RI. Di atas sana itu gedung yang bulat setengah warna hijau. Tentu teman-teman tahu lah, gedung yang waktu itu tahun 98 diduduki sama mahasiswa. Itu dia gedungnya. Gak kebayang dulu tahun 98 mahasiswa pada masuk ke sini dan menduduki gedung ini. Gak tahu kenapa tadi ada suara orasi gitu. Mungkin di luar ada yang demo ya. Coba kita lihat ke gerbang utama. Tuh, kalian dengar tidak? Ada suara orasi gitu. Mungkin di luar ya. Itu dia tampak depan gedung Nusantara. Itu gedung MPR. Dan ternyata benar, di depan ada yang lagi demo. Kita tengok sebentar ya. Bisa dilihat di depan itu banyak mobil-mobil polisi. Kita lihat ya ke gerbang utama, ada orang yang lagi demo, orasi. Wow, ada Anoa nih. Ya, kita lanjut aja pulang lah. Karena ini panas banget tengah hari. Dan di sana lagi rame demo. Nggak tahu dari apa ya, kelompok mana nggak tahu. Cuman ya rame aja, polisi udah siap siaga. Ya, nanti mungkin Senin kesini lagi. Yang pasti saya harus follow up itu surat karena itu tanggung jawab saya. Nah, ini adem. Nggak kayak di sana gersang.
Halo teman jurnal, saya udah ngurusin soal follow up atau perkembangan terbaru terkait surat. Kita juga tadi udah jalan-jalan ya, ngitarin gedung DPR. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman udah nonton jurnal catatan kaki. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.